Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek kali ini, saya akan menunjukkan sistem otomasi perpustakaan yang lain, yaitu InListLite. InListLite ini yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional, yang saat ini juga sudah banyak digunakan di beberapa perpustakaan. Pada umumnya biasa ada di perpustakaan kabupaten, perpustakaan wilayah, dan mungkin beberapa juga perpustakaan perguruan tinggi telah menggunakan InListLite seperti ini. Nah, untuk itu mari sekarang kita coba bagaimana cara mengaksesnya. Kita akan mengakses yang versi demonya langsung live, ya. Live artinya kita akan terhubung ke jaringan internet. Di layar ini silahkan gunakan atau buka browsernya masing-masing. Saya menggunakan Google Chrome, ya. Di kotak pencariannya kita ketik InListLite, ya, InListLite. Bisa InListLite saja seperti ini, ya. Lalu kita akan masuk di halaman depannya, di halaman websitenya InListLite versi 3. Nah, seperti ini tampilannya di InListLite, ya. Di sini ada tentang InListLite, fitur dan modul programnya, installer, ya, patch dan update-nya. Nah, yang akan kita gunakan yaitu demo programnya. Ya, jadi kita klik demo program. Di demo program ini ada beberapa versi. Ada versi 3 open source, ada versi 3.NET, dan yang akan kita gunakan mungkin yaitu versi yang terbaru 3.1. Jadi ini ada versi demonya, ya. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana InListLite ini digunakan. Sudah ada juga username-nya dan password, ya. Username-nya InListLite, password-nya InListLite sama dengan. Ya, silakan diklik di sini. Akan terbuka satu tab, ya. Ini adalah halaman depannya dulu. Websitenya ini demo InListLite v31 perpusnas.go.id. Ini kita live langsung, ya. Jadi bukan lagi localhost seperti pada saat kita mempraktekkan Slims. Ini live, jadi pastikan ada jaringan internetnya, ya. Kita live dengan internet. Di halaman ini ada beberapa menu, ada back office, baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layanan koleksi digital, dan seterusnya. Bahkan ada survei juga, ya, pengembalian mandiri, peminjaman mandiri. Saya katakan pernah pada pengantar awal di mata kuliah ini, ya, bahwa sistem otomasi perpustakaan itu pada prinsipnya sama, ya, yaitu bagaimana supaya sumber daya atau koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan itu bisa terkelola atau terorganisir dengan rapi dan tertib, ya. Tertib, dan mereka saling terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Nah, InListLite ini fiturnya boleh saya katakan lebih lengkap daripada yang kita praktekkan, ya, Slims, karena InListLite ini mungkin tadi saya katakan sangat banyak sekali fitur-fitur yang mungkin saja tidak kita jumpai di sistem Senayan Library Management System atau Slims. Nah, untuk itu silahkan diklik back office. Akan terbuka lagi satu tab, ya, satu jendela seperti ini. Jadi tadi bisa kita masukkan, kita coba demo, ya. InListLite, passwordnya itu tadi InListLite sama dengan, ya. Lalu klik sign in. Nah, ketika diklik sign in, di sini sudah ada pilih lokasi perpustakaan. Saat ini ada 2 yang tampil, ya, Perpustakaan Keliling 01, Perpustakaan SMK Gajah Mada. Jadi ini hanyalah contoh saja, ya. Ini hanyalah contoh saja yang akan kita gunakan untuk mendemonstrasikan atau mencoba fitur-fitur yang ada di Slims.
Saya pilih yang di atas saja, Perpustakaan SMK Gajah Mada, lalu klik sign in. Nah, saat ini kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard atau halaman admin dari InliSlide ya. InliSlide di sebelah kiri seperti sebagaimana kita jumpai juga mungkin beberapa mirip atau sama dengan Slims ya. Hanya istilahnya mungkin yang berbeda. Di sini ada akuisisi, ada katalog, ada keanggotaan, sirkulasi, loker, survei, buku tamu, opak, layanan koleksi digital, baca di tempat, laporan, dan administrasinya. Ini pun setiap yang ini kita sebut modul ya. Modul-modul ini pun di dalamnya juga sudah ada lagi fitur-fiturnya. Ada daftar nama sumber perolehan, entry koleksi RDA. RDA mungkin kalian sudah pernah dengar ketika mempelajari mata kuliah klasifikasi atau katalogisasi ya. Daftar koleksi, jilid koleksi, dan seterusnya ya. Untuk katalog, di katalog ada entry katalog RDA, salin katalog atau kopi katalog, daftar katalog, ekspor data tag katalog, daftar konten digital, dan seterusnya. Keanggotaan ada juga entry anggota, daftar anggota, sirkulasi, dan seterusnya ya. Ini tadi saya katakan bahwa ini sepertinya saya lihat sangat banyak sekali fitur-fiturnya jika kita membandingkannya dengan Slims yang pernah kita praktekkan. Bahkan ada juga beberapa yang tidak ada di Slims ini, seperti misalnya locker ya. Ini locker mungkin kalau kita ingin jika perpustakaan kita memiliki layanan locker atau ruang penyimpanan. Biasanya kita jumpai di perpustakaan ada ruang-ruang locker yang bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka atau pengguna ya, atau pengunjung untuk menyimpan barang-barang bawaan mereka. Ada juga survei ya, ada buku tamu, dan seterusnya. Nah, untuk bibliografi saat ini ya, di perpustakaan yang kita demonstrasikan saat ini ya, ini contoh saja ya, tadi Perpustakaan Gajah Mada, tapi di atas sini ada Perpustakaan SD Jenang Majenang. Ini contoh, jangan ini. Jadi namanya versi demo ya. Saat ini yang di versi demo ini ada 180 judul, ada 3 konten digital. Maksudnya ini ada yang mungkin ebook ya, buku atau artikel. Ada dari 180 ini ada 103 yang memiliki eksemplar, dan saat ini ada 278 anggota. Tampilannya seperti ini ya. Di bawah sini ada data kunjungan, ya, ada non anggota 8 orang, ada anggota 59 orang. Dan di bawahnya lagi ada koleksi sedang dipinjam, eksemplar ya, dan seterusnya. Ya, berbeda dengan Slims tampilannya. Untuk akuisisi atau acquisition ya, di sini pengadaan. Nah, biasanya kalau kita ya di perpustakaan itu biasanya ketika pertama kali ingin menambahkan koleksinya, jadi dia diakuisisi ya, diadakan terlebih dahulu pengadaan. Jadi kalian boleh nanti pada menggunakan backend ya, atau versi demo InliSlide ini secara live ya. Silakan kalian klik ya satu persatu, fitur-fiturnya kenali ya. Tentu akan kalian tentu butuh waktu untuk mengenal sistem ini ya, apalagi mungkin baru pertama kali mengaksesnya. Silakan dibandingkan juga dengan yang kalian praktekkan, yaitu Slims. Nah, misalnya ini sudah ada beberapa daftar nama sumber perolehan ya. Ada ini isinya sembarang saja, ini orang lain pun bisa mengisinya. Ya, karena itu tadi, karena live, siapapun mungkin bisa mengaksesnya. Ini bisa kita tambah sumbernya. Ya, misalnya saya perpustakaan yang saya miliki ini ada ininya, ada ada donasi dari siapa. Ya, saya bisa masukkan di sini alamatnya, nomor telepon, dan seterusnya. Ya, di akuisisi ada juga entry koleksi. Entry koleksi inilah mungkin bibliografi ya. Bibliografi di sinilah kalau di Slims kita sebut bibliografi.
Ya, jadi di sini kita akan mengentry atau menginput atau memasukkan buku-buku ya atau koleksi-koleksi yang akan kita masukkan ke dalam sistem ini. Contohnya, jadi pertama pilihannya itu jenis bahan. Jenis bahan apakah yang kita masukkan, misalnya koleksi ini musik atau buku ya. Coba misalnya buku. Nah, di buku ada judul utama ya. Ada anak judul ya, berbeda dengan di Slims satu saja langsung ini ya. Judul utama sekaligus sudah ada anak judulnya. Di slide dipisahkan. Di Slims ada juga penanggung jawab ya. Ada tajuk pengarang ya, ada tajuk pengarang, nama pengarangnya, apakah dia nama depan, nama belakang dan seterusnya. Terus ada penerbitan, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Jadi sudah ada ya di Slims tanpa dipisahkan seperti ini. Di slide itu ada ya mereka tampilannya seperti ini, jumlah halaman dan seterusnya ya. Ini bisa kalian coba ya, kalian bisa coba ambil saja contoh beberapa koleksi buku yang jika kalian ingin menginputnya ke dalam sini. Entry koleksi RDA. Ini RDA saya belum paham juga ya. RDA ini resource designation ini pengembangan dari AACR2 ya. Silakan kalian nanti coba tanya-tanyakan ke dosen mata kuliah klasifikasi atau katalogisasi. Daftar koleksi, ini daftar koleksi sama dengan daftar bibliografi yang ada pada Slims ya, bahwa inilah juga item-item yang telah kita input. Ada nomor barcode, tanggal pengadaan, nomor induk, data bibliografi, dan seterusnya. Tentu berbeda dengan Slims. Jilid koleksi, mungkin kalau terbitan itu adalah terbitan memiliki jilid ya, berjilid dia. Kardex atau kartu indeks ya. Ini kartu indeks. Saya juga belum terlalu paham ini kartu indeksnya. Boleh nanti kita cari telusuri apa itu kardex atau kartu indeks seperti ini. Biasanya ini terbitan berkala ya, terbitan berseri. Daftar usulan koleksi dan ada juga impor data Excel ya, kalau kita itu tadi ingin memasukkan koleksi-koleksi dari perpustakaan lain ke dalam InDesign ini. Jadi kalian silakan kenali saja dulu fitur-fiturnya ini, modul-modulnya, keanggotaan seperti di Slims. Kalian kenali, kalian klik-klik fiturnya supaya ada wawasan baru tentang sistem otomasi lainnya. Ya. Selain Slims, ada locker, ada buku tamu, opaknya. Nah, opaknya bisa kita lihat tadi ya di sini ya, di halaman yang sebelumnya itu kita lihat bagaimana opaknya Slims InDesign ini. Nah, seperti ini tampilannya ya. Tampilan defaultnya InDesign itu seperti ini. Jadi mungkin di sini ada sampul, tapi ini tidak di-upload sampul bukunya ya, seperti ini ada judul. Ya, tampilannya sederhana ya. Sejarah dunia misalnya ini, kalau kita klik, nah jadi di slide ada sampul, ada cantuman bibliografinya, pengarang dan seterusnya. Inilah yang kita input. Statusnya juga sudah ada di sini ya. Status bukunya berapa eksemplar, ini ada yang dipinjam, masih ada tersedia. Lokasinya ya, akses dapat dipinjam dan nomor panggilnya juga. Di sini ada konten digital. Kalau misalnya buku ini ya, Sejarah Dunia Bagian Selatan Mamik Pradana, misalnya ini memiliki konten digital, bisa juga kita akses. Ada juga Mark ini machine readable catalog ya, mungkin kalian sempat dengar juga di mata kuliah klasifikasi atau katalogisasi, bisa ditanyakan nanti ke dosen ininya. Terus ada unduh katalog ya, ada beberapa format yang bisa katalognya yang bisa di download ya, di download. Ini tampilan opaknya ya. Nah, kita kembali ke InDesign tadi, halaman back-end-nya ya, atau halaman dashboard-nya. Ada layanan koleksi digital, baca di tempat,
laporan. Jadi ada laporan, ada laporan katalog, koleksi anggota, sirkulasi buku tamu. Ada juga SMS, ya. Ada SMS, laporan periodik. Nah, mungkin ini ada SMS ya, menarik. Mungkin nanti bisa disetting dengan nomor HP yang bisa disinkronkan dengan InDesign. Ada laporan katalog ya, laporan katalog per kriteria seperti apa ya, ini ada periodenya, harian, bulanan, tahunan ya, kriterianya juga ada berdasarkan lokasi, judul atau subjek. Kita juga bisa batasi berdasarkan tahunnya. Jadi ini laporan jika dibutuhkan ya. Biasanya kepala perpustakaan atau pustakawan membutuhkan laporan di bulan terakhir, jadi tinggal disetting di periode ini. Ada juga laporan misalnya anggota ya, laporan anggota per pendaftaran, perpanjangan ya. Ini banyak sekali fitur yang bisa dipilih di InDesign ini yang mungkin tidak ada di Slimus. Baik ya, jadi saya kasih kalian kesempatan, silahkan kalian coba luangkan waktu cari jaringan internet ya untuk mengenali fitur-fitur InDesign ini ya, untuk mengenali bagaimana menggunakan InDesign ini. Ya, jika ada pertanyaan yang mungkin tidak dipahami dari fitur-fitur ini, silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Banyak-banyak berpraktek ya, karena memang mata kuliah ini mata kuliah aplikatif, harus diaplikasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.